menawi menurut panjenengan iki pripun iki situasinipun? Oh, wilayah Jatinegara hajat-hajat seluruh Nusantara tapi uluk salam ya. Ini sungguhnya kan semua calon itu menurut saya sedang melakoni hajat-hajat seluruh Nusantara, ya kan? Hajat yang termaksud ya untuk menata Nusantara yang lebih baik. Jadi menurut saya kaum milenial yang dipertanyakan kan kaum milenial ini mesti jeli dan teliti dalam menilai siapa yang lebih tepat untuk memenuhi penataan Nusantara yang lebih baik. Dan yang paling baik itu tentunya yang memahami persis atas nilai-nilai budaya. Ini dasar menurut saya orang Nusantara ya. Budaya itu dasar, lalu memahami mengenai agama pula. Karena apa? Apapun alasannya, agama ini kan intinya adalah iman dan takwa. Lah, iman dan takwa ini tentunya yang paling pokok, bahkan pendidikan itu kan dasarnya adalah iman dan takwa. Lah, di antara iman yang takwa, iman dan takwa yang sungguh-sungguh itu yang mana? Ya berbudaya, ya beragama, ya inti agama itu adalah iman dan takwa. Ya mungkin Pak Prabowo mungkin lebih beriman, mungkin namun kurang berbudaya atau dan sebagainya, kan penilaiannya ada sendiri lah. Kaum milenial semestinya cerdas ya, cerdas tangkas kalau istilah tempo dulu ya. Sekarang mestinya cerdas dan cermat dan ya lebih bijak dalam menentukan pilihannya. Kata Anies Baswedan kalau nggak keliru ya. Itu mungkin dari segi agamanya lebih menonjol ya dari paslon yang lain. Namun kesan pada umumnya sekarang saya ngomong bukan Pak Anies nggak berbudaya itu enggak, namun kesan pada umumnya sekarang Pak Anies itu dianggapnya kurang berbudaya lah, padahal antara agama dan budaya itu setidaknya itu mesti berseiringan karena Indonesia ini bukan negara agama dong ya, lebih mendasar dikenalnya oleh masyarakat. Pak Anies itu kan nanti apabila Pak Anies jadi, Indonesia akan menjadi negara agama. Namun saya akan menyampaikan belum pernah sekalipun Indonesia itu menjadi negara agama. Namun tetap yang namanya pemimpin Nusantara adalah harus berbudaya dan lalu beragama seyogianya lah. Ini yang pokok. Lalu lebih pantasnya lagi saya akan menyampaikan, kalau perlu sampaikan ke Pak Anies, kalau secara hitungan huruf Jawa sebenarnya Pak Anies itu menang. Hitungan hurufnya nomor 1, hitungan angkanya juga nomor 1 lah. Namun kesan-kesan itu semestinya itu bisa meniadakan Pak Anies, tunjukkan yang terbaik lah. Pemimpin Nusantara mesti mendapat restunya Sang Pamong Nusantara, itu yang pokok. Lah, siapa Sang Pamong Nusantara? Itu adalah Sabdo Pangon Pamong Nuswantoro. Ya, bagaimana caranya? Pak Anies ini kalau memang mau memimpin Indonesia harus mendapat restunya Sang Pamong Nusantara. Tanpa restu itu niscaya ya akan sia-sia.